Di adegan pertama terlihat Chandrakanta melihat foto Mayavi dan berpikir sebelum menghukum pembunuh bibinya. Dirinya tidak akan duduk dengan tenang. Chandrakanta bertekad akan membunuh setiap pelayan Irapati dan tidak akan mengampuni siapapun. Swayam datang dan menanyakan siapa yang tidak akan dia lepaskan. Chandrakanta berpikir mengapa dia datang ke sini. Apakah dia mendengar pembicaraannya? Chandrakanta mengatakan siapa yang akan dihukumnya. Dirinya saja sudah takut memikirkan hantu Chandrakanta. Lalu Swayam mengatakan dia adalah hidupnya dan mencoba untuk lebih dekat dengannya. Chandrakanta minggir dan mengatakan hidup Dex hilang. Darah mengalir dari tubuhnya. Swayam mencoba menyentuhnya lagi dengan mengatakan dia sangat cantik. Chandrakanta minggir lagi dan mengatakan sedang sakit kepala. Swayam berkata akan memijat kepalanya kalau begitu. Chandrakanta berkata dia adalah seorang pangeran dan menghukum pelakunya. Memijat kepala tidak akan cocok untuknya. Dan kemudian Chandrakanta minum teh herbal dan mengatakan sakit kepalanya hilang. Sekarang akan tidur sebab kalau tidak kecantikannya akan terpengaruh. Swayam pergi, Chandrakanta pun tenang. Dan kemudian Umang Teks berjalan kembali setelah hukuman Dax. Umang mengatakan sangat senang bahwa salah satu pembunuh Chandrakanta telah meninggal. Dax memintanya untuk tidak menunjukkan kebahagiaannya sebab kalau tidak, dia akan mendapat masalah karena Dax adalah saudara laki-laki Irapati. Dan di sisi yang lain, ayah Chandrakanta bertanya pada rencana selanjutnya. Chandrakanta mengatakan akan menghukum kedua putra Irapati, Vir dan Swayam. Irapati berjalan ke tubuh Dax yang telah menjadi hitam karena serangan lebah dan mengatakan bahwa dia juga menjadi pencuri seperti Nisi. Irapati mengatakan telah menolak Nisi dan dia sebelumnya karena Nisi telah mencuri perhiasan kerajaan. Sekarang setelah dirinya memaafkan mereka dan dibawa kembali ke istana, tetapi dia menunjukkan wajah aslinya lagi. Lebih baik dia memang harus mati. Dan di adegan yang lain, Gehna mengikat Umang ke pohon dengan kaki terangkat dan menyiksanya berkata Chandrakanta harus datang untuk menyelamatkan temannya sebab dirinya tahu Chandrakanta telah kembali sebagai Suryakanta. Dan keadaan di istana, Swayam kembali ke Surya atau Chandrakanta dan mencoba menjadi romantis lagi dengan menyentuhnya. Chandrakanta menepi dan mengoceh dengan gaya Surya. Swayam dengan penuh nafsu melihat tubuhnya. Surya bertanya apa yang dia lihat. Swayam mencoba menjadi romantis lagi dan mengatakan akan membawanya ke taman ajaib. Chandrakanta pun berpura-pura sangat bersemangat dan bersikeras untuk segera membawanya. Dan kemudian Irapati kembali dan mendengar percakapan mereka. Swayam membawanya ke taman ajaib dengan bunga dan pepohonan berwarna-warni. Chandrakanta mulai bermain. Swayam mencoba untuk menyentuh dan penuh nafsu. Chandrakanta berpindah dan meminta untuk memperbaiki bunga di rambutnya. Swayam melakukannya dan mendekat lagi. Chandrakanta berkata, "Mari kita bermain petak umpet." Kemudian keadaan di istana. Sonakshi bersiap-siap sebagai Ahyara dan setelah meminum ramuan ajaib yang diberikan Chandrakanta, Sonakshi pergi ke Vir dan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang Ahyara dan sedang lewat di taman lalu mendengar seseorang berencana untuk membunuh Swayam. Vir berpikir untuk menyelamatkan Swayam dan bergegas ke taman. Dan kemudian Chandrakanta dan Swayam sibuk bermain petak umpet. Chandrakanta menarik pisau. Vir mengira dia mencoba membunuh Swayam dan menjepitnya. Chandrakanta berteriak untuk melepaskannya. Lalu kemudian Swayam mendengarnya dan bergegas menyelamatkan Chandrakanta.
Kemudian Chandrakanta berteriak bahwa saudaranya itu bertingkah laku buruk dengannya. Fir mengatakan bahwa Ayara memberitahunya bahwa seseorang mencoba membunuh Swayam dan ketika dirinya datang ke sini melihat pisau di tangan Surya. Chandrakanta bertanya di mana pisau itu. Dia berbohong. Swayam memperingatkan untuk menjauh dari tunangannya tersebut. Fir lalu kembali ke istana dan mengingat bahwa tadi benar-benar melihat pisau di tangan Surya atau Chandrakanta dan berpikir mengapa dia mengingatnya pada Chandrakanta. Chandrakanta dan Sonakshi memperhatikan diam-diam. Lalu Chandrakanta meminta Sonakshi untuk melanjutkan rencana mereka selanjutnya. Sonakshi berjalan di depan Fir. Kemudian Fir mengikutinya untuk mengetahui siapa dia dan mengapa dia berbohong. Kemudian Fir menangkapnya dan Sonakshi berubah menjadi Surya, berteriak untuk melepaskannya. Dan kemudian Swayam datang. Surya menuduh lagi bahwa Fir mencoba membunuhnya dan menunjukkan tangannya yang terluka. Kemudian Swayam pun marah. Lalu Irapati pun turun tangan dalam keadaan tersebut. Kemudian Surya bertanya pada Swayam apakah dia akan diam jika seorang menyentuh calon ratu. Lalu Swayam menantang Fir untuk pertandingan gulat. Dan kemudian Irapati bertanya pada Swayam bagaimana dia bisa bertarung dengan saudaranya. Swayam lalu mengatakan akan menunjukkan kepada Fir bahwa dia tidak bisa mengawasi istri saudaranya. Fir memohon kepada Swayam untuk menggagalkan tapi tidak melawan. Swayam bersikeras untuk berkelahi. Kemudian Irapati berpikir setiap kali Swayam marah, dia akan menjadi raksasa dan akan membunuh orang-orang yang ada di situ. Orang-orang menunggu Fir dan Swayam di arena gulat dan mendiskusikan mengapa kedua bersaudara itu bertengkar. Kemudian Chandrakanta memberitahu ayahnya bahwa kedua putra Irapati akan berakhir hari ini. Kemudian Swayam bersiap untuk bertarung. Irapati masuk dan memintanya untuk tidak bertarung dengan Fir. Swayam berkata akan mengangkat Fir dan menghabisinya dalam satu pukulan. Kemudian Irapati mengatakan dia tidak bisa mengalahkan Fir sama sekali. Swayam mengatakan bahwa dia selalu menyukai Fir daripada dirinya. Irapati mengatakan Fir tidak ingat apa-apa dan mengingatkan bagaimana dirinya saat melakukan sihir hitam pada Fir saat Chandrakanta mendapatkan belati ajaib dan membuat Chandrakanta terbunuh melalui Fir untuk mendapatkan belati ajaib tersebut. Kemudian Irapati berkata telah menghapus ingatan Chandrakanta dari otak Fir. Swayam mengatakan bahwa dirinya pasti akan menang. Lalu kemudian ayah Surya bertanya pada Chandrakanta, apakah dia yakin apa yang ia lakukan? Chandrakanta berkata Irapati akan kehilangan kedua putranya hari ini. Ayah Surya berkata Swayam akan menjadi raksasa lagi. Dan kemudian di arena gulat, orang bertaruh bahwa Swayam akan menang. Sonakshi mengenakan selendang penutup bertaruh untuk Fir dan mengatakan Fir selalu menang dan Swayam adalah boneka ibunya dan tidak akan pernah bertempur. Orang-orang yakin dan bertaruh pada Fir. Dan kemudian Fir bersiap untuk bertarung. Gehna mencoba mengoleskan minyak ke tubuhnya. Fir berkata tidak membutuhkannya. Gehna mengatakan Swayam mengoleskan minyak ke tubuhnya sejak pagi dan pasti akan dikalahkan oleh Fir. Fir memperingatkan untuk tidak menjelek-jelekan saudaranya. Kemudian Gehna berkata semua orang tahu hanya ada satu pemenang. Kemudian Irapati masuk dan mengatakan Fir hanya ada satu pemenang. Gehna berteriak wanita tua datang dan lain-lain. Kemudian Irapati mencuci otak Fir dan dia mengkhawatirkan Swayam. Fir mengatakan bahwa dirinya juga khawatir. Irapati mengatakan Swayam tidak bisa menang tanpa menjadi monster. Dan jika dia menjadi monster, dia akan membunuh Fir.
Fir bertanya apakah yang harus dia lakukan saat ini. Kemudian Irapati mengatakan dengan menerima kekalahan, ia seharusnya tidak bertarung sama sekali. Fir berjanji bahwa dirinya akan mati. Tapi jika akan membiarkan raksasa Swayam keluar, Fir berjanji tidak akan melawan saudaranya tersebut. Kemudian Irapati bertanya bagaimana jika sesuatu terjadi. Fir mengatakan tidak ada yang akan terjadi dan meminta untuk memberkatinya.